Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama Pak Azkanur Hadi. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai belajar agar lebih berkah ilmunya nanti, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Diangkat tangannya ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita harus mengetahui peta konsep terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai senangnya belajar surat An-Nasr. Nanti ada beberapa sub pokoknya ya. Yang pertama adalah membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Yang kedua yang mesti kita pelajari yaitu menghafal surat An-Nasr. Bapak yakin pasti anak-anak Bapak yang minta sudah hafal dong. Yang ketiga menulis surat An-Nasr. Dan yang terakhir adalah pesan dari surat An-Nasr. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mana saja? Yang pertama adalah siswa harus membaca Al-Quran surat An-Nasr sesuai tajwid Al-Quran yang benar. Yang kedua, menunjukkan hafalan Al-Quran surat An-Nasr sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar ya. 3. Menulis Al-Quran surat An-Nasr dengan benar. 4. Menyebutkan arti surat An-Nasr dengan benar. Yang kelima, menjelaskan pokok-pokok isi surat An-Nasr dengan benar. Nah itu ya. Jadi sebelum kita belajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pelajaran kita agar nanti hasilnya bisa tercapai dengan maksimal. Baik anakku, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, shadaqallahul adzim. Nah, anak-anakku, berikut ini adalah potongan ayat Al-Quran dari beberapa surat pendek ya. Coba ada yang tahu nggak di sini potongan surat An-Nasr di nomor berapa? Coba perhatikan lagi. Ya, betul sekali. Itu nomor 5. Gimana bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nanti kita akan belajar ya selanjutnya. Nah, anak-anakku, yang pertama adalah kita akan belajar mengenai
membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Ayo anak-anakku, bacalah surat berikut ini dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca bismillah ya. Jadi kenapa kita harus mengawali dengan membaca bismillah? Karena segala sesuatu hal yang baik harus kita awali dengan bismillah. Apalagi sekarang kita mau membaca Al-Quran, itu harus memakai bismillah. Karena bismillah termasuk ayat pertama dalam Al-Quran. Baik anak-anakku, kita lanjut ya. Nah, anak-anakku sekalian, amati nanti ya cara Bapak melafadzkan surat An-Nasr. Perhatikan gerak mulut ataupun nanti ucapan Bapak, kalian perhatikan, kalian simak panjang dan pendek bacaannya. Nah, sebelum membaca suratnya ataupun surat An-Nasrnya, cermati terlebih dahulu tulisannya. Jadi kalian memperhatikan tulisannya dulu, lalu kalian menyimak apa yang Bapak lafadzkan atau apa yang Bapak ucapkan. Paham? Bapak harap paham ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam suratnya. Sebelum Bapak melafadzkan atau membacakan surat An-Nasr, yuk kita awali dulu dengan membaca ta'awudz ataupun a'udzubillah. Dengarkan Bapak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba anak-anakku. Ya, pintar. Kita nyambung ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Ya, pintar. Nah, kita masuk ke dalam suratnya ya. Coba perhatikan panjang bacaan berikut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi, perhatikan, simak ucapan Bapak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, dibaca panjang ya. Apanya? Di kalimat idza. Nah, berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat ataupun 2 ketukan. Idza. Idza. Nah, cukup. Idza jaa. Yang selanjutnya adalah jaa. Jaa. Ini bacanya lebih panjang lagi. Kalau di dalam ilmu tajwid disebutnya mad wajib muttasil. Ya, dibacanya wajib panjang. Coba kita lihat. Berapa harokat panjangnya atau berapa ketukan? Ya, betul sekali. Itu adalah panjangnya 5 harokat ataupun 5 ketukan. Sekali lagi Bapak ucapkan ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba anak-anakku 1, 2, 3. Perhatikan panjangnya. Ya, hebat, betul sekali. Kita lanjut ya ke ayat selanjutnya. Coba perhatikan, simak baik-baik ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba perhatikan lagi. Nah, wa ra'aita, bukan wa ra'aita ya,
tapi dibacanya wara'aita. Wara'aita. Karena di sini kalau dalam ilmu tajwid disebutnya lain, dibacanya lemas ya. Wara'aita. Baik, selanjutnya. Wara'aitan nasa yadkhuluna. Yadkhuluna. Kha. Coba anak-anakku, kha. Gimana nyebut kha itu? Kha. Tuh. Jadi di pangkal tenggorokan letaknya kha. Kalau dalam ilmu makharijul huruf yaitu adalah huruf halak yang keluar dari pangkal tenggorokan. Yadkhuluna. Kita ulang dari ayat awal. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, sudah paham? Lanjut ya. Nah, ayat 3-nya perhatikan. Ayat terakhir nih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Ada apa ya kira-kira di ayat terakhir ini? Ya, betul sekali di lafaz fasabbih bihamdi rabbika. Dua ayat tersebut ya, fasabbih dan rabbika. Coba ada apa? Ya, betul sekali. Huruf bertasydid dibacanya rangkap ya, ataupun ditekan, tidak ditahan. Contohnya seperti apa? Fasabbih ditekan ya, fasabbih. Bukan ditahan, bukan. Fasabbih. Nah, nanti ngap. Tapi ditekan. Fasabbih. Kalau ditahan nanti khusus untuk dua huruf ya, mim dan nun. Nah, tapi untuk huruf yang lain itu harusnya ditekan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Sudah paham anak-anakku? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Shadaqallahul azim. Coba kita ulang dari awal ya, anak-anakku hafal kan? Hafal dari a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Anak-anakku diharuskan aku membaca sendiri surat ayat per ayat. Kamu nanti praktekkan ya. Baik anak-anakku, selanjutnya
Jadi tugas kalian adalah harus tarik garis agar ayat dan lafadznya sesuai ya. Contohnya misalkan yang mana ayat pertama, apakah wara'aitan nasa yadkhuluna fi ataupun fasabih ataupun idza jaa nasrullah. Tinggal ditarik garis ya. Garisnya kemana? Ayat pertama cocoknya di ayat yang mana ataupun di lafadz yang mana? Gitu, paham? Harus paham, harus dikerjakan ya. Kalau tidak dikerjakan nanti tidak dapat nilai. Lanjut. Baik. B. Menghafal surat An-Nasr. Mengapa kita menghafal surat An-Nasr? Hafalan surat dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Bagaimana cara menghafalkan surat An-Nasr? Ya, caranya mudah, yaitu melafadzkan secara berulang ayat per ayat yang hafal dan mendengarkan. Jadi anak-anakku, nanti kalian bisa kalau sudah hafal bisa diterapkan ketika melaksanakan sholat setelah membaca surat Al-Fatihah, ataupun nanti kalian sudah hafal ketika membaca bersama keluarga, bersama teman, ataupun nanti ketika sudah masuk sekolah kalian harus sudah hafal ya, jangan sampai ketinggalan. Pintar. Anakku, nanti kalian itu harus bisa menghafal dari ayat pertama, kedua sampai ayat ketiga. Ya, boleh kok menghafalnya berdua sama bundanya, sama ayahnya kalau memang ada di rumah, ataupun sama keluarganya yang lain ya. Harus dihafalkan, minta bantu keluarganya. Jadi anak-anakku, lanjut. Nah, ini adalah kegiatan bersama orang tua. Ini harus dikerjakan ya, dan harus ada tanda tangan. Nanti kalian harus buat kotak-kotaknya. Bentar. Nah, C. Menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Ya, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu sudah bisakah kamu menuliskan surat An-Nasr? Baik. Ya, lanjut ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan huruf waw, ra dan ha ya di atas. Itu posisinya agak ke bawah garis ya. Lanjut ya anak-anakku ya. Bisa kan? Ya. Jadi kalau ra, waw dan ha itu buntutnya atau kakinya dia ada di bawah. Beda dengan yang lain ya. Lanjut. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan membahas mengenai pokok-pokoknya dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dari jumlah surat yang ada di Al-Quran. Berapa jumlah surat yang ada di Al-Quran? Ya, 114 surat, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Dan surat An-Nasr itu yang ke-110 dalam Al-Quran. Nah, surat An-Nasr diturunkannya di kota Madinah. Ingat ya, di mana? Di kota Madinah. Di Al-Quran ada yang suratnya diturunkan di kota Mekah, dan ada juga diturunkan di kota Madinah ataupun Madaniyah. Nah, tapi An-Nasr itu di Madinah ya. Nah, surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Tadi ya sudah kita sebutkan dan sudah kita hafalkan. Nah, nama An-Nasr itu diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Gimana bunyinya? Idza jaa nasrullah. Nasrullah. Nah, diambil dari kata yang pertama ya, yang artinya adalah pertolongan. Jadi An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Diingat ya, nanti ada tugasnya. Nah, pokok-pokok isi surat adalah yang pertama, dalam pertolongan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, pokok dari isi surat An-Nasr adalah perintah Allah kepada orang beriman
agar selalu bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Baik anak-anakku, jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu menghadirkan Allah dalam diri kita, karena satu-satunya pertolongan yang hebat adalah pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah menuntut balas, dan Allah senantiasa memberikan pertolongan bagi hambanya yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti Islam akan berjaya, karena doa adalah ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya umat Islam. Nah, terus yang keduanya, kita harus selalu mengingat nama Allah, bertasbih, memujinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senantiasa ketika kita selalu bertasbih, mengingat nama Allah, mengingat Allah dalam diri kita, pasti Allah akan menolong kita, pasti Allah akan melindungi kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan kegembiraan ataupun kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Nah, ini sikap yang harus kalian miliki ya. Aku selalu bersyukur apabila mendapat kegembiraan. Dimanapun ketika kalian gembira harus bersyukur ya. Ketika bersedih apakah harus bersyukur juga? Ya harus. Apapun kondisi kita mesti bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ini adalah tugas yang terakhir. Kalian harus menemukan nama-nama tersebut dalam kotak-kotak berikut. An-Nasr artinya tadi sudah Bapak jelaskan ya. Coba cari di sini kata-katanya. Pasti ada kok. Kalau ada nanti tinggal dicoret. Tuh kayak contohnya di bawah Al-Qur'an Sir. Gitu. Paham ya? Baik, lanjut ya. Alhamdulillah, pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridwan minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.